Iya, Ana dan juga pemirsa, itu tadi keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf Irwan Irawan, yang mengatakan tadi memang dalam proses persidangan eh, akan diputarkan CCTV yang di backup oleh Baikuni Wibowo, namun tidak berhasil. Maka dari itu pihak jaksa penuntut umum pada hari ini menjanjikan akan mendatangkan ahli forensik ataupun ahli CCTV agar bisa membuka CCTV tersebut, karena tadi dalam pemeriksaan terhadap Baikuni Wibowo, hakim sempat bertanya dalam rekaman CCTV tersebut apakah Baikuni Wibowo melihat Verdi Sambo menunduk ataupun mengambil senjata seperti itu. Namun dalam keterangannya Baikuni Wibowo tidak begitu yakin. Nah, ketika itu Hakim Wahyu Iman Santosa memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk kemudian mengecek ataupun memutarkan rekaman CCTV tersebut. Namun ketika dicoba diputarkan tadi, namun tidak berhasil. Namun jadi jaksa berjanji pada hari ini juga, karena sudah dicoba untuk memutarkan jaksa penuntut umum, maka akan dicoba dihadirkan oleh ahli forensik. Nah, kita akan coba dengarkan kembali keterangan dari kuasa hukum Richard Eliezer, Ronita Lapesi. Dari 7 saksi yang hadir hari ini, apa keterangan yang ingin digali oleh tim penasihat hukum? Iya, dari kami kan kepentingan kami adalah terkait dengan korelasi antara keterangan saksi yang sebelumnya ya. Pertama itu kan saksi yang sudah dihadirkan itu dari penyidik dari Polres Jakarta Selatan terkait dengan barang bukti yang diambil alih atau disita oleh salah satu saksi yang bernama Kombes Santo ya, hari ini dihadirkan. Itu nanti kita akan menggali terkait dengan yang disampaikan oleh saksi sebelumnya bahwa peluru sisa dari Baradae atau Richard Eliezer itu ada 12 butir. Itu kan ada 3 orang saksi yang kita catat bahwa keterangannya menjelaskan bahwa ada 12 butir peluru sisa dari Baradae atau Richard Eliezer. Nah, nanti ini karena break, nanti kita akan tanyakan kepada saksi Kombes Santo ini, kenapa? Ini akan terkait dengan nantinya apa yang menjadi keterangan ahli berikutnya ya. Ini akan berkesinambungan ya. Yang perlu kita sampaikan bahwa tadi sudah disampaikan bahwa ada luka peluru tembak di kepala ya. Ini nanti akan terkait dengan itu akan kita buktikan. Nah, sebenarnya juga pun kita harapkan adalah hadirnya asisten rumah tangga ya. 2 orang tadi, Rojia sama Sartini. Sayang sekali tidak hadir. Ini sangat penting, kenapa? Karena ini untuk menjelaskan mengenai situasi rumah Saguling. Belum saya bisa sampaikan maksudnya apa ya, tetapi ini ada keterkaitannya. Terus kedua, ini yang merasa aneh adalah saksi yang bernama Afung. Ketika dipanggil untuk keterangan saksi di terdakwa Sambo atau terdakwa perintangan penyidikan, itu hadir. Kenapa di sini dia nggak hadir? Nah, ini kan kita penting, kenapa terkait CCTV. Kan yang belum pernah dibahas adalah CCTV yang ada di rumah lantai 3. Ketika Verdi Sambo memerintahkan Richard Eliezer, ini sangat penting. Nggak mungkin seorang FS manjat-manjat naik ke atas untuk ambil CCTV tersebut. Kan kita mempertanyakan siapa yang membersihkan CCTV ini. Nah, tadi kembali lagi terkait dengan peluru, tadi kita sudah sampaikan ya, bahwa saksi yang sebelumnya sudah dihadir sudah menjelaskan terkait peluru, ada 12 peluru. Nah, kita harapkan nanti hari ini akan terungkap lah terkait itu. Peluru berarti Anda mau bilang 2 peluru yang lain itu bukan dari Richard Eliezer? Betul, ini kepentingannya adalah nanti terkait dengan peluru yang masuk di badannya almarhum Joshua. Nanti kita buktikan. Tetapi saat ini belum saya bisa sampaikan karena ini keterkaitan persesuaian dengan keterangan ahli nantinya ya. Bang, terkait surat izin memegang dan menggunakan senjata yang tadi dibilang tidak ada dokumen lengkap, surat dari dokter, kemudian dari satker, perlu kita psikologi, itu gimana, Bang? Ya, perlu kita sampaikan bahwa yang menyerahkan senjata izin senjatanya itu adalah dari Biro Praminal kepada RE ya. Itu yang diserahkan. Jadi itu mereka yang ngurus. Jadi nanti kalau rekan-rekan bisa ngeliat kan ada kode etiknya juga kan, sempat diperiksa. RE menjalani tes itu nggak sih, Bang? Kalau saya kan sampaikan bahwa itu kan diserahkan. Jadi itu bukan karena dia sebagai ajudan diserahkan, dia anggota BRIMOB, dia bisa pegang senjata loh. Kan melaksanakan latihan juga. Jadi itu bukan isu ya. Tapi buat kami isunya adalah mengenai barang bukti peluru, dan terakhir yang kita perlu ketahui di mana senjata Sambo. Iya kan?
Ini yang akan menjadi misteri, ini yang kita harapkan bahwa di persidangan ini terungkap di mana senjata FS, ya kan? Ini soalnya alat buktinya nggak nyambung, dari selongsong, dari peluru. Ini kalau dihitung sama tembok itu nggak nyambung semuanya. Makanya nanti kita akan tanyakan kan di mana itu senjatanya. Itu juga ya. Oke teman-teman. Tadi terkait dengan hasil otopsi sementara kan dari pihak kuasa hukum. Kita acuannya adalah otopsi yang kedua, eksaminasi ya. Nanti kita tunggu, itu tahapannya ada. Oke, teman-teman, makasih. Makasih ya Bang Makasih Roni. Bang Roni. Aku kalau terlalu banyak ngomong nanti semua. Makasih ya. Thank you. Ya, siap. Iya, Netal dan juga pemirsa, baru saja kita dengarkan keterangan dari kuasa hukum dari Richard Eliezer, Roni Talapesi, mengomentari soal tadi pada pemeriksaan Agus Nurpatria ketika menerima laporan otopsi sementara yang dikirimkan oleh Arif Rahman Arifin melalui pesan singkat kepada Arif Rahman Arifin. Tadi Agus Nurpatria mengatakan dalam laporan otopsi tersebut dokter forensik mengatakan ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Sementara dalam pemeriksaan yang disampaikan ataupun yang dilakukan oleh Agus Nurpatria kepada Richard Eliezer ketika itu di Biro Paminal, Richard Eliezer dengan yakin mengatakan bahwa ia melepaskan 5 tembakan. Nah, inilah tadi yang coba kami konfirmasikan kepada kuasa hukum dari Richard Eliezer, bahwa 2 peluru sisa dari yang ditemukan oleh dokter forensik ketika melakukan otopsi bukan berasal dari senjata yang dimiliki oleh Richard ataupun tidak ditembakkan oleh Richard Eliezer. Demikian, Ana, kembali ke Anda. Baik, terima kasih laporan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Akhir Nasution. Terima kasih banyak, Akhir.